Perkenalkan, nama saya Eunike Manurung, pengajar BIPA level 4. Hari ini kita akan mempelajari topik mengenai pariwisata. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mengetahui apa itu pariwisata. Lalu yang kedua, kalian diharapkan mampu menceritakan pengalaman kalian saat kalian berpariwisata. Sebelumnya, adakah di antara kalian yang tahu apa itu pariwisata? Saya akan menjelaskan apa itu pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pariwisata biasanya bertujuan untuk refreshing atau penyegaran pikiran. Selain itu, pariwisata juga bertujuan untuk perjalanan bisnis. Berikutnya, saya akan menjelaskan skema pariwisata agar kalian lebih memahami apa itu pariwisata. Skema pariwisata. Yang pertama, wisatawan menentukan lokasi wisata yang akan dia tuju. Setelah wisatawan sampai di lokasi tujuan, mereka akan mencari akomodasi atau tempat tinggal di sekitar lokasi wisata. Wisatawan biasanya mencari hotel atau penginapan terdekat dari lokasi wisata. Setelah itu, wisatawan akan berburu makanan atau minuman yang khas dari daerah tersebut. Mereka akan mencoba makanan dan minuman tersebut agar mereka tahu bagaimana rasa dan juga keunikan makanan dari daerah yang mereka tuju. Lalu berikutnya, mereka akan menuju ke lokasi wisata yang mereka inginkan. Hiburan seperti melihat adat istiadat, ataupun mereka bisa mencari tempat hiburan-hiburan seperti karaoke atau kegiatan-kegiatan lain yang menurut mereka asik atau menarik. Lalu yang terakhir, mereka biasanya membelikan souvenir atau oleh-oleh agar mereka memiliki kenang-kenangan bahwa mereka pernah mengunjungi lokasi atau tempat tersebut. Baiklah, inilah skema pariwisata yang biasanya dilakukan oleh wisatawan saat mereka melakukan kegiatan pariwisata. Di Indonesia sendiri, banyak sekali lokasi-lokasi wisata yang menakjubkan dan sangat indah yang biasanya digunakan atau dijadikan tujuan wisata bagi turis lokal maupun turis mancanegara. Agar kalian lebih memahami dan tahu di manakah lokasi-lokasi tersebut, mari kita simak video berikut ini.
Dari video tersebut, kita dapat melihat bahwa Indonesia memiliki tempat-tempat wisata atau tempat pariwisata yang begitu indah. Saya akan menjelaskan beberapa tempat dari video yang telah kita simak tadi. Yang pertama yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di Indonesia. Candi ini sering dijadikan sebagai destinasi pariwisata oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Candi ini memiliki bangunan yang begitu megah dengan arsitektur khas agama Buddha. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dapat kalian jadikan sebagai destinasi pariwisata kalian saat kalian berkunjung ke Indonesia. Candi Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Struktur bangunan ini berbentuk kotak. Sebagai candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur dijadikan sebagai tempat peribadahan umat Buddha sedunia. Selain itu, Candi Borobudur juga pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia pada tahun 1991. Pantai Bali adalah pantai yang terkenal di Indonesia dan juga di mancanegara. Pantai Bali banyak sekali diminati oleh wisatawan luar negeri. Banyak wisatawan luar negeri yang datang berkunjung ke Pantai Bali untuk melihat keindahan Pantai Bali. Pantai Bali sendiri telah menjadi destinasi pariwisata internasional. Karena itu, pariwisata di Pulau Bali sudah sangat berkembang dan sangat maju. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini karena Bali memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga budayanya yang masih kental terasa, serta pantai yang sangat eksotis. Pantai yang terkenal di Bali yaitu yang pertama Pantai Kuta. Daya tarik utama dari tempat wisata Pantai Kuta yang membuatnya sangat populer karena tersedianya pantai pasir putih bersih, sangat landai dan juga sangat luas. Pada sore hari, pemandangan sunset Pantai Kuta sangat indah dan ini yang banyak ditunggu oleh pengunjung. Selain itu, pantai berikutnya yang sangat terkenal di Pulau Bali yaitu Pantai Pandawa Kutuh. Pantai Pandawa Kutuh menjadi tempat hiburan kedua favorit wisatawan Indonesia ataupun mancanegara. Daya tarik yang membuat Pantai Pandawa disukai oleh wisatawan yaitu karena tersedianya aktivitas di tepi pantai dengan harga yang relatif murah. Lalu lokasi tempat parkir kendaraan berdekatan dengan bibir pantai. Selain itu, Pantai Pandawa sangat tenang, jadi sangat cocok untuk berenang baik anak-anak maupun orang dewasa. Kebersihan di pantai ini juga sangat terjaga. Yang ketiga, Pura Tanah Lot Tabanan Bali. Tanah Lot Tabanan Bali memiliki daya tarik utama sebagai objek pariwisata dengan keunikan berada di atas batu karang yang besar. Pada saat air laut pasang, akses jalan menuju Pura Tanah Lot dari pantai akan digenangi air laut. Maka itu pada saat air pasang, Pura Tanah Lot terlihat seperti berada di tengah laut. Hal yang paling disukai wisatawan saat berlibur ke objek wisata Tanah Lot adalah pemandangan matahari terbenam dengan siluet pura. Surga dunia di Indonesia selanjutnya yang sering dijadikan tempat pariwisata adalah Kepulauan Raja Ampat yang terletak di Papua Barat dengan kekayaan laut terlengkap di bumi. Raja Ampat atau Empat Raja merupakan 4 pulau indah yang merupakan penghasil lukisan batu kuno. 4 pulau utama yang dimaksud adalah Waigeo, Salawati, Batanta, dan juga Misol.
Nama-nama tersebut berasal dari mitos lokal dari warga di sekitar Pulau Raja Ampat. Keindahan dan kemegahan dari objek wisata populer asal Indonesia ini mampu mengundang para wisatawan dari seluruh dunia untuk merasakan pengalaman sekaligus pemandangan yang tidak akan terlupakan. Dengan wilayah pulau mencakup hingga 4,6 juta hektar tanah dan laut, kita bisa menemukan 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan, serta 700 jenis moluska. Selain objek wisata yang terkenal di Indonesia tadi, di Sumatera Utara juga terdapat tempat wisata atau pariwisata yang sering dijadikan oleh wisatawan lokal maupun mancanegara sebagai destinasi pariwisata mereka. Danau Toba. Lokasi pariwisata yang paling terkenal di Sumatera Utara yaitu Danau Toba. Danau Toba sering dijadikan sebagai objek pariwisata oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Danau Toba adalah danau terbesar di Asia Tenggara sekaligus menjadi danau terbesar kedua di dunia. Danau Toba disebut sebagai kaldera terbesar karena Danau Toba terbentuk akibat letusan gunung vulkanik purba. Selain danaunya yang memukau, Danau Toba juga memiliki banyak sekali wisata lain yang dapat dilihat oleh wisatawan, seperti kearifan lokal dan budaya suku Batak yang masih kental. Wisatawan dapat melihat tarian adat tradisional Batak Toba, yaitu tortor, saat mereka berkunjung ke Danau Toba. Selain itu, banyak juga daerah-daerah bersejarah atau tempat-tempat bersejarah di sekitaran Danau Toba, seperti Huta Sialagan dan juga Sigale-Gale. Wisatawan dapat membeli khas Batak Toba dan khas Danau Toba berupa pakaian dan juga kerajinan tangan. Waktu itu, saya dan keluarga melakukan kegiatan pariwisata. Kami melakukan kegiatan pariwisata ke destinasi wisata yaitu Danau Toba. Kami melakukan kegiatan pariwisata menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil. Saya dan orang tua saya dan juga saudara-saudara saya berkunjung ke berbagai tempat di sekitaran Danau Toba. Tempat pertama yang kami kunjungi yaitu Pelabuhan Ajibata. Setelah kami berkunjung ke Ajibata, kami juga pergi ke Parapat. Di Parapat, kami makan dan juga minum makanan khas Batak Toba. Setelah itu, kami pergi ke lokasi wisata Pesanggerahan. Di sana kami mandi di pinggiran Danau Toba. Kami sangat senang sekali pada hari itu. Baik, berikutnya saya akan menugaskan kalian untuk membuat video mengenai cerita kalian saat melakukan pariwisata ke suatu tempat, baik itu di Indonesia maupun di negara kalian masing-masing. Setelah kalian membuat video tersebut, kalian mengirimkannya kepada saya melalui Google Drive. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan terkait materi, kalian bisa menanyakan saya melalui WhatsApp group. Baiklah, sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga materi kita hari ini bermanfaat dan kalian dapat memahami materi kita pada pagi hari ini. Saya Eunike Manurung mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.